الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أوصل وتقبل ثواب ذلك لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo saderengipun ngaos estu kita niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah, murih syafaatipun Rasulullah, saha dipun niati mudarosah mudzakarah eling pineling sareng-sareng, saha dipun niati hadir wonten ing majelis ilmu, so diniati golek pituduh so pitulunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala, so diniati ngentosi jamaah isya, so diniati murid-murid wekdal fadilah ba'dal maghrib ngantos isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa kadzalika tajibu ata'atu li a'immatil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wajib taat wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wajib nderekaken para madhab. Tajibu wajib apa at-ta'atu taat li a'immatil muslimina maring pira-pira imame atau pemimpine wong Islam fi ghairi maksiatillahi ing dalem liyane maksiat dateng Allah.
ta'ala halim maha nur Allah li kaulihi krana dawe Allah ta'ala halim maha nur Allah rupane dawuh ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum ati padha taat sira kabeh Allah ing Allah wa ati lan padha taat sira kabeh ar-rasula ing utusan wa ulil amri lan wong kang duweni kepemimpinan utawa ulil amri wong kang duweni pemerintahan mingkum saking sira kabeh kejawi kita niku selain kita itu wajib bermadhab, selain kita itu dalam beragama itu kita wajib bermadhab dalam masalah fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Dalam urusan tauhid, keimanan, kita harus bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ibu niko Abu Hasan al As'ari, Abu Mansur al Maturidi. Dalam berakhlak tasawuf, perilaku, olah rasa, olah jiwa, olahraga, membentuk karakter derek para ulama sufiyah saking golongan Ahlussunnah wal Jamaah kados Abi Yazid Al-Bastami, Imam Abu Yazid Al-Bastami, Syekh Abdul Khaliq Al-Jubdawani, Syekh Muhammad Bahidin Naksabandi, Syekh Ahmad Al-Faruq As-Sarhundi, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, wa Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Suhrawardi, Imam Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadili, Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah Sakandari, lan sanes-sanes saklintune niku kita sedaya kedah taat dateng para pemimpine wong Islam. Di wong Islam niku kudu taat, wajib taat dateng para pemimpin selama perintah pemimpin itu tidak mengarah ke maksiat. Seluruh muslimin iki wajib mengikuti pemimpin, wajib taat pada pemimpin selama apa yang disampaikan oleh pemimpin itu tidak mengarah ke maksiat. Jadi keranten wonten dawuh Allah Subhanahu wa taala, keranten Allah sampun dawuh tinggi surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Allah dawuh ta'ato sira kabeh maring Allah, ta'ato sira kabeh maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ta'ato sira kabeh dateng para pemimpin atau para pemerintahan sira kabeh. Terus penting jadi taat maring Allah, maring Kanjeng Nabi. Kapan nerusi Kanjeng Nabi nggih para ulama niku para madhab ulama. Lajeng terakhir mengikuti atau taat pada pemerintahan selama pemerintahan itu tidak mengarah ke maksiatan. Kala dawuhake sapa ba'duhum sebagiane para ulama, dawuhake al-muradu utai kang den karepake bihim kelawan ulil amri iku al ulama pira-pira ulama al amiluna pira-pira kang padha ngamal. Iku al ulama pira-pira ulama al amiluna pira-pira kang padha ngamal bi ilmihim kelawan ilmune ulama.
al-amiruna pira-pira kang padha perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahuna lan pira-pira kang padha nyegah anil mungkari sanging kemungkaran. Wa qala ba'duhum wa qala ndawuhake sapa ba'dhum sebagianipun ulama al muradu teka den karepaken bim kelawan ulil amri minkum iku umaraul haqqi, iku pira-pira pemimpin pemerintahan yang sah. Al amiluna pira-pira kang padha ngamalake utawa nerapake bi amrillahi kelawan perintah Allah, wa amri sunnati lan perintah Kanjeng Nabi, wala yutauna lan ora kena den taati sapa ulil amri fi maksiatillahi ing dalem perkara maksiat maring Gusti Allah. Kita sedaya wau wajib mengikuti ulil amri. Jadi kita semua itu wajib mengikuti ulil amri. Nah, para ulama niki beda pendapat tenggene masalah penafsiran ulil amri. Pendapat pertama niki menyatakan bahwa yang dimaksud ulil amri niku nggih para ulama, para wong-wong sing do ngalim ilmu agama tur mengamalkan ilmunya. Mau sing diarani ulama niku al-amiluna bi ilmihim. Orang-orang yang mengetahui ilmu agama dan menerapkannya, yang selalu mengajak kepada kebaikan, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Iki sifatnya ulama. Jadi ulil amri minkum atiullah wa atiur rasul, wa ulil amri minkum taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, taatlah pada ulil amri. Nah, ini sebagian ulama menafsiri ulil amri ini nggih para ulama. Ning ulama sing piye? Ulama yang mengamalkan ilmunya, selalu mengajak pada kebaikan dan selalu mencegah kemungkaran. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ulil amri itu adalah para pemimpin pemerintahan yang sah. Para pemimpin pemerintahan yang sah. Selama para pemerintahan yang sah ini al-amiluna bi amrillah was amris sunnah. Niki lho. Ora kabeh pemerintahan sing sah iku wajib mbok taati. Mboten. Pemerintahan yang sah itu wajib ditaati selama pemerintahan itu menjalankan roda pemerintahannya dengan mengamalkan rambu-rambu syariat, rambu-rambu dawuh Allah yaiku Quran lan nggih rambu-rambu dawuh hadis. Maka ketika ada pemerintahan yang dengan sengaja terang-terangan melakukan pencurian, istilah pencurian itu kanggone wong cilik, nek kanggone wong gedhe koruptor, korup lah. Apa definisi mencuri apa? Mengambil hak orang lain dengan sembunyi. Nih, tinggali dengan fikih. Sarikoh atau pencurian niku beda kali perampokan, beda kali gosok. Kalau gosok niki menggunakan hak orang lain tanpa izin dengan tujuan memang nanti dikembalikan lagi. Ini namanya gosok. Ini sudah haram. Meminjam, memanfaatkan barang orang lain tanpa izin walaupun ada tujuan mengembalikan, itu namanya gosok, itu haram. Kalau mencuri ini mengambil milik orang lain untuk dikuasai sirron, secara sembunyi. Nah, korupsi itu sembunyi atau terang-terangan? Ya sembunyi dengan memanipulasi data, laporan dan sebagainya.
nyolong kuwi. Kalau rampok ini mengambil hak orang lain terang-terangan. Niki sedaya dosa kabeh haram. Haram. Kalau pemerintahan itu yang wajib ditaati ya selama pemerintahan itu al-amiluna bi amrillah wa amri sunnah. Selama pemerintahan sah itu menegakkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek pemerintahannya umpak-umpakan, ya kita hanya wajib bersabar untuk menghadapi. Umpak-umpakan mboten sesuai syariat. Seumpama memang para pelaku pemerintahan itu dengan sengaja merekayasa untuk memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya kelompoknya, semisal ya. Sehingga terjadi israf. Kita tahu dalam Islam itu nggak boleh israf. Dalam Islam itu nggak boleh israf. Israf itu berlebihan. Islam itu kan melarang israf. Ini berlebihan. Misalkan pemimpinnya itu selalu israf, ini ya didongakno ae ndang insaf. Menteri ini jaluk 5 triliun malah gak usah 5 triliun, tak kasih 10 triliun, itu israf jenenge. Nah, ketika bawahannya meminta sesuai datanya bahwa data saya membutuhkan 5, kok nambahnya 50%, dari 5 kok ke 10, ini berarti kan nambahnya 100% dari yang ada. Ini bukan mengasih kelonggaran, tapi itu betul-betul israf, hancur-hancuran. Dan apalagi kalau misalkan pemimpinnya itu safeh, ini repot. Dalam Islam ada istilah safeh. Safeh wong sing radong. Safeh wong ini duitnya 10.000, jajan kalau 2.000, ngono iku gak ngerti nek susuke 8.000. Betul. Iku safeh jenenge. Safeh niku dalam muamalah tidak sah. Wong sing mboten mudeng duit itu bila melakukan jual beli ini ya enggak sah. Tidak sah. Lo umpama ternyata sing kepilih pemimpinnya safeh misalkan safeh israf, ya kita nggak wajib mentaati 100%, yang penting bersabar dan berdoa. Tapi untuk kebijakan yang maslahat, untuk seluruh kebijakan yang sudah ada dari pemimpin sebelumnya yang maslahat, tetap kita wajib mengikuti. Kita itu wajib mengikuti seluruh aturan pemerintahan selama itu maslahat dan tidak melanggar syariat. Karena konsepnya tasarruful imam manutun bil maslahat. Kebijakan pemimpin, pentasarrufan pemimpin atau pola gerak pemimpin, kebijakannya ini dan gerakannya harus berdasarkan kemaslahatan. Yang maslahatnya ini tidak boleh tawahum, harus kemaslahatan yang memang itu betul-betul maslahat, harus sudah diuji, dikaji. Bang, loh, sekarang gini loh, wong ada misalkan mau bikin pertambangan atau ada pabrik semen pengen bikin pabrik di satu daerah A, itu saja izinnya sulit toh. Harus ada uji amdal. Ada uji amdal juga, ada dari sisi penelitian dari geografisnya bagaimana. Misalkan, ya ini batuan kapurnya sini aman untuk dijadikan semen misalkan. Tapi kalau dari sisi geografis akses nggak mendukung, dan misalkan bila dipaksakan terjadi perusakan alam, itu pun nggak ada izin, nantinya juga tidak diizinkan kan. Wong ini saja yang swasta saja ingin
melakukan sesuatu itu ada uji amdalnya. Apalagi pemerintah ini nggak boleh ugal-ugalan. Pemerintah malah hutan gunung babat semua tanpa ada uji amdal. Ini repot. Repot. Jangan-jangan bisa terjadi deforestasi. Jangan sampai malah berjalannya kebijakan pemerintahan itu tidak sesuai dengan keilmuan yang diajarkan kepada anak bangsa. Di anak bangsa itu diajarkan reboisasi. Anak-anak SD itu sudah diajari ada istilah reboisasi, penanaman hutan kembali. Hutan itu nek gundul itu dilakukan reboisasi lah, kok malah ini lah. Maka pembukaan lahan ini kan harusnya nggak mudah prosesnya. Kalau memang pemerintah semudah itu membuka lahan, harusnya untuk kasus swasta itu ya bebas, bisa untuk kepentingan. Oh ini kan memang kita butuh semen misalnya gitu. Semen butuh nggak? Kalau mboten belo sinten-sinten. Niki coba kita berpikir nalar, berpikir adil. Semen itu dibutuhno mboten? Dibutuhno. Seluruh anak bangsa butuh semen untuk membangun. Nah, semen itu kan ngambil dari tanah batuan kapur. Nah, kita tahu banyak kasus yang terbengkalai karena penolakan warga terhadap pabrik-pabrik semen. Nah, itu saja rame. Padahal itu hanya sekup yang kecil. Mungkin yang dibabat atau yang akan dikeduk oleh semen itu kan nggak sampai satu kecamatan. Nah, satu desa entah ada atau tidak kok. Itu saja rame sidangnya berkali-kali, penelitiannya lama. Sekarang hutan yang menjadi paru-paru dunia, dulu kita diajari di IPS, ya, bahwa Indonesia itu termasuk paru-paru dunia. Karena hutannya termasuk Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hujan tropis itu karena tanamannya disebut hutan tropis karena tanamannya itu mengandung tanaman yang akarnya itu kan bisa menyerap air hujan dan bisa juga memantulkan embun ke atas sehingga menjadi hujan tropis. Mudah-mudahan. Nah sekarang kalau hutannya dibabat semua diganti sawit misalkan, apa menjadi hutan tropis lagi? Ya enggak. Dari sisi ilmu biologi jelas beda. Tumbuhan itu ada jenisnya masing-masing. Tidak semua lahan yang di situ penuh tumbuhan disebut hutan, itu tidak. Iya toh. Ojo, yang penting kan daun, ada daunnya. Tuh, piye ya saya nggak menyerang siapa-siapa, saya nggak menyebutkan Bainem kok. Cuman ini kan kita ngaji, ngomong sing bener, aku ngomong sing apa aneh kok. Saya tidak ada kebencian sama siapapun. Cobalah, jangan konyol semuanya. Saya yakin semuanya itu orang pintar. Tapi tadi, kalau memang tujuannya tidak bi amrillah wa amri sunnah, tetap keliru. Apa meneh kok itu tidak maslahat kanggo umat, kanggo bangsa, mesti yo salah. Mula tasarruful imam niku manutun bil maslahat. Kebijakan pemerintah itu harusnya pro rakyat. Manutun bil maslahat itu maslahat lir ra'iyah. Maslahat untuk rakyat, bukan maslahat liulil amri. Paham ya? Jadi tasarruful imam manutun bil maslahat lir ra'iyah la lil imam. Nah, di tasarrufnya atau kebijakan pemimpin ini harus yang bermaslahat dan pro untuk masyarakat, bukan untuk para pemimpin. Wala yuta'una. Maka selagi kebijakan itu sesuai syariat,
kita wajib mengikuti. Tapi kalau kebijakan itu tidak sesuai syariat, bahkan masih kontroversi, ya kita tinjau. Kita sebagai rakyat juga boleh bermusyawarah. Karena konsepnya wasyawirhum fil amr. Ya, Kanjeng Nabi mawon itu musyawarah. Kanjeng Nabi ini lah maksum. Kanjeng Nabi ini maksum. Kanjeng Nabi itu mesti cerdas karena sifat wajib Rasul itu fatona. Dan mesti amanah karena sifat wajib Rasul itu amanah. Nek trimone presiden Indonesia itu ora ono sing padha karo Rasul, mesti ada sisi tidak amanahnya, ada sisi tidak fatonahnya, entah seberapa persen kan. Maka ya harusnya lebih bermusyawarah, jangan egois. Dan Kanjeng Nabi sing pun mesti maksume, pun mesti amanahe, pun mesti cerdase niku musyawarah kali sahabat. Lah kok enggak musyawarah piye? Bikin kebijakan enggak musyawarah sampai menterinya enggak ngerti loh, saya enggak ngerti kok. Nah, ini kan berarti enggak ada musyawarah. Toh nyatanya kabinetnya enggak ngerti. Ini masalah. Masalah. Itu sudah tidak sesuai dengan konsep amrillah wa amri sunnah. Intinya kita itu wajib mengikuti itu selama kebijakan pemerintah itu sesuai syariat. Intinya ngoten lah. Wis ngoten ora usah tuwa ya. Nek tuwa tenggo oposisi, sapa tenggo oposisi. Awak dhewe musyawarah. Kan musyawarah. Kita musyawarah. Oh, itu kan sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bermusyawarah. Iya, itu kalau wakilnya bisa mewakili kita, kalau tidak bisa mewakili kita. Karena kebanyakan itu kan kejadiannya tidak mewakili rakyat, tapi mewakili partai. Harusnya diganti yo, jangan DPR, DPP, Dewan Perwakilan Partai. Karena dia akan memperjuangkan kepentingan partainya masing-masing, bukan kepentingan rakyat. Padahal kan ada dapil ya, harusnya ngeten kan. Niki kula mboten pripun-pripun mbok menawa awakmu besok do nyalek ngono. Dadi awakmu ben dadi legislatif sing kena. Kamu menjadi misalnya kan kamu daftar DPR RI atau DPR wilayah aja lah, DPR wilayah. Dapilmu misalnya Kudus Jepara Demak. Misalnya dapilmu itu Kudus Jepara Demak misalkan. Berarti kamu harus sering turun ke Kudus Jepara Demak untuk bagaimana ini daerah saya, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat saya. Dapil itu berarti kamu kan Dewan Perwakilan daerah situ. Lu dapilmu enggak, dapilmu Demak, Kudus, Jepara kok malah mikir none Jakarta terus. Kuwi wong salah kuwi. Kuwi wakile wong Jakarta apa wakile wong? Nah, dapilmu medeng ngono. Medeng. Amilo estu. Kalau misalkan memang perlu diingat ya, nek jenengan jadi legislatif, jadi DPR, kamu itu wakil. Wakil itu menjalankan tugas dari yang mewakilkan, apa wakil bikin cara sendiri. Kalau kita lihat dari akad wakalah secara syariat, wakil tidak boleh melakukan sesuatu di luar tugas yang diwakilkan oleh orang yang mewakilkan. Lah, yang menjadi DPR berarti wakil dari orang-orang yang memilihnya. Wakil dari orang yang memilihnya. Ketika orang-orang yang memilihnya berteriak bahwa pajak jangan dinaikkan, kami merasa berat misalkan, karena ekonomi yang masih berat untuk dijalani, kok pajak naik, kita nggak sanggup, seolah-olah kan wis kudu moh kan. Kamu harusnya menyuarakan dari bosmu sing nyoblos kowe. Wakil padha karo pelayan. Cuman konsepnya kalau wakil dan wakil itu tidak pekerjaan. Dan beda nek kamu ujroh. Beda nek buruh. Buruh itu memang dibayar. Mudeng banget. Wakil itu harus melakukan apa yang ditugaskan oleh orang yang
mewakilkan. Contoh misalkan kamu diwakili orang, Kang, tolong ini jualkan sapi saya 10 juta. Kami harus menjualnya 10 juta. Kok kamu ternyata menjualnya 8 juta, kerugian yang nanggung kamu. Nah, betul nggak? Ya, ini kan perintahnya kon ngedol. Kowe diwakil awakmu kon ngedol no. Lo kok malah mbokekno wong? Ya ki ngijoli yo. Berarti kowe ora sesuai dengan yang mewakilkan padamu. Makanya para DPR itu harus mewakili rakyat, bukan mewakili eksekutif. DPR itu bukan juru bicaranya eksekutif. Juga bukan orang yang selalu membela eksekutif, tapi DPR harusnya adalah pembela suara rakyat. Rakyat bersuara apa ya kamu suarakanlah pada bersama. Mending. Nah, ini mumpung tekan kono, kok nek mungkin di pemerintahan wajib diikuti oleh syariat Islam itu mengajari bahwa pemerintahan yang sah itu wajib ditaati oleh rakyat. Tapi kenapa saya bahas konsep pemerintah yang benar? Kamu Islam itu loh mengajarkan kita untuk taat pada pemerintah. Kamu itu para pemangku pemerintahan itu dihormati oleh agama. Makanya jangan sewenang-wenang, jangan seenaknya lah. Yes. Walayu ta'unalan ora kena den taati sapa ulil amri, baik ulil amri yang bimakna ulama al-amilun utawa umaraul haq al-amilun. Fi maksiatillahi ing dalam maksiat maring Allah. Ulil amri berarti kan tadi ada dua penafsiran. Pemerintahan yang sah ataupun para ulama ini tidak boleh ditaati apabila mereka itu mengajak kepada kemaksiatan. Paham? Betul? Kamu tahu bahwa itu korupsi, kok atasanmu ngongkon gue melu ngene kudune, kamu tidak wajib taat pada dia. Pak, kalau saya tidak wajib, saya dipecat kok. Lebih baik dipecat daripada kamu melanggar syariat. Kan? Oh, nak mboten melu mangan kepangan mangke, Pak. Hebatnya apa sih jabatan yang dunia ini? Hebatnya apa teh? Kehilangan jabatan di dunia nggak masalah, daripada di akhirat kamu menanggung semuanya. Udah. Misalkan pemerintah membuat kebijakan yang kebijakannya itu betul-betul maksiat, atau kebijakan yang terlihat tidak maksiat tapi ternyata di dalamnya terjadi kemaksiatan yang terselubung. Ini tidak wajib diikuti. Mergo wonten dawuh dikaulihi krono dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata, ora ana ketaatan iku maujud li makhlukin maring makhluk fi maksiatil khaliqi ing dalem maksiat maring Allah kang nyiptakno makhluk. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Imam Ahmad. Misalkan kanjeng Nabi dawuh, kenapa kita tidak boleh taat pada pemerintah ataupun ulama yang mengajak kepada kemaksiatan? Karena kita dilarang oleh Allah untuk taat kepada siapapun yang mengajak kepada kemaksiatan. Mudeng-mudeng. Wis sak wedi-wedimu karo ulama. Wis misale kowe duwe ulama, duwe guru, gurumu diundang syekh misalnya. Bahkan wong sak Indonesia kenal nek guru nemu Masya Allah. Kenale ngono. Terus awakmu dijak maksiat gurumu, kowe kudu nolak. Walaupun kowe diancam, wah kowe ora berkah kowe. Wah gak gelem, ora tak ridoni misale. Wah ora entuk berkahku. Gak apa-apa. Tolak karena ajakan maksiat. Betul. Niki kudu diterangno. Nek ora diterangno repot, engko koyo terjadi kasus-kasus iku mau sing lagi viral-viral kuwi ya. Cuy.
kita tidak boleh mengikuti perintah orang lain selama perintah itu ya, kita tidak boleh mengikuti perintah orang lain yang memerintahkan untuk mengajak kepada kemaksiatan. Kita tidak wajib atau kita tidak boleh mengikuti perintah yang mengajak kepada kemaksiatan walaupun toh itu dari pemimpin, walaupun toh itu dari ulama. Selama perintah itu mengajak kepada kemaksiatan, kebijakan itu mengarah kepada kemaksiatan, ya kita wajib menolak. Ada nih. Ngoten. Wa min hadhil madadi. Lan iku setengah saking iki dasar. Qaulu Umar bin Khattab utawi dawuh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam konsep ini tadi, dasar-dasar ini tadi bahwa kita tidak boleh mengikuti kebijakan yang maksiat. Sebagian dari konsep itu ini kita coba tinjau, kita ingat kembali dawuh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dawuh, man utawi sapane wong iku ro'a ningali sapa man mingkum sangi sira kabeh fiya ing dalem ingsun wijajan ing nyimpang saking perkara kang bener, yakni ngarepake sapa Sayyidina Umar mailan ing condong apa mailan ing condong utawa ndorong anil haki ngendoi andoh saking perkara kang bener. Fal yudakir mongko becik ngelingno sapa man ni ing ingsun. Halo para pemerintah, halo para pemimpin, kita ingat dawuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab niku saking memahaminya hadisnya Rasulullah tadi. Sayyidina Umar niki muridnya langsung Kanjeng Nabi sehingga faham. Dalam menjadi pemimpin, Sayyidina Umar menjadi pemimpin yang luar biasa. Sayyidina Umar ku militer. Nah, jenderal di Indonesia kalah kabeh karo Sayyidina Umar. Sayyidina Umar penakluk berapa negara? Jenderal Indonesia urung sing nakno ndi-ndi. Masih mantan jenderal Kopassus cek kalah karo Sayyidina Umar. Mboten. Ngono Sayyidina Umar niki lho. Yang dari militernya muslimin tidak anti kritik, tidak tidak anti kritik dan tidak represif terhadap para pengkritik. Halo, dungokno niki. Saiki ora jos kaya Sayyidina Umar malah sok ora gelem nrimo kritik. Repot. Sayyidina Umar malah ngomong pada masyarakat, "Wahai para masyarakat, kalau kalian melihat saya atau kebijakan saya sudah mulai menjauh dari kebenaran, ingatkan saya." Wani, kudu wani ngono. Aja malah dikritik mbok bungkam, ana demo mbok cekal. Ana sing ngritiki malah mbok teror. Aja. Nek aja gentle, sing ngritik malah mending undang ngono. Undang depan langsung di live media. Live media, kalau tidak live media, jangan-jangan malah kamu mengintimidasi. Wani bar, kudune wani, harusnya wani. Man ro'a minkum fiyya wijajan falyudakirni. Kalau kalian semua melihat saya ini sudah menyimpang, sudah mulai menjauh dari kebenaran, ingatkan saya. Ojo malah wis ngerti bose salah malah menengahi, malah belani, malah golek salahe. Yo hitungan 10 tambah 6 itu tetep nek dadine 17 tetep salah. Ora usah dibelani terus iku numerologi napa numerologi napa lah. Iku jenenge pembelaan yang clear. Paham. Nek ancen ono kelirune dielingno. Dan ini yang bicara Sayyidina Umar sebagai pemimpin sendiri ngomong gitu. Mulai yang jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang kayak gini. Jangan anti kritik, tapi mintalah kritik dari masyarakat. Yo akhire niki faqoma mongko ngadeg ilahi maring Sayyidina Umar sapa Bilal.
au Salmanun tau sahabat Salman. Akhirnya sahabat Bilal karo Salman niki langsung ngadeg kritik karena Sayyidina Umar. Wis entuk izin kok. Lah asale sahabat Bilal karo sahabat Salman yo rada iki kritik tenan ta ora yo. Kritik tenan ta? Ora iku mbak kumbi ngono. Tapi ketika Sayyidina Umar sendiri yang open akan kritik, niki sahabat Bilal kalih sahabat Salman fakola mongko dawuh apa matur sapa Bilal lan Salman. Lau ra'aina fika. Lau ra'aina lamun ningali sapa kita fika ing panjenengan. Iwi jajan ing nyimpang saking perkara bener. Lakau wamnaka. Mongko yektine lakau wamnaka. Mongko yektine bakal ngadeg temenan maju demo maturno kritik sapa kita ing sira. Bisuyufina kan kira-kira pedang ingsun malah ekstrim iki. Sahabat Bilal kalau Salman malah ekstrim. Nggih siap. Pokok nek kita niku menemukan jenengan niku nyimpang, kita maju nggawa pedang. Malah ngono langsung ngono malah piye kowe. Gak trimo kritik malah. Tenan iki pokoke yo nek kowe engko nyimpang wis aku ora trimo maju ngomong tok. Nggawa pedang barang aku. Nek tak omongi ra kena yo tak pedang. Nah, padahal demonstran di Indonesia nggak ada yang se ekstrem itu. Nah, kejadian 98 pun loh tidak se ekstrem itu. Demonya tetap demo biasa kok. Tidak ada terus membunuh siapa kan nggak ada. Malah yang membunuh bukan pendemo kok, malah pendemo yang jadi terbunuh biasanya. Enggak alasannya, ini kami terpaksa melakukan penindakan represif. Walah apa dah? Ora ono ceritane pendemo linggo bedil, suwo parang-parang. Ora ono. Demo dengan kerusuhan itu bedakan. Nah, bener. Lho nalika Sayyidina Umar di instruksi atau dikritik oleh Bilal dan Salman ini bahwa ya kita siap mengkritik kalau Anda ada melencengnya, bahkan kita siap kritik pakai senjata kan. Apa jawabannya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tidak represif, tidak. Jawabannya Sayyidina Umar faqala, maka jawab sama Sayyidina Umar, alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil ummah man idza ra'a fiyya iwijajan qawwamini bisaifin. Malah justru Sayyidina Umar senang. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Rupane alladzi dzat ja'ala kang dadekake sapa alladzi hadhil ummata ing iki umat man ing wong idza ra'a kang ing dalem nalikane ningali sapa man wijajan idza ra'a kang ing dalem nalikane ningali sapa man fiya ing dalem ingsun sing dadi pemimpin wijajan ing nyimpang saking perkara kang bener qawwamani mongko jejekake sapa man ing ingsun bisa kelawan pedange man. Justru apa jawaban Sayyidina Umar? Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah, Engkau telah menciptakan umat ini, memunculkan di antara umat ini orang-orang yang berani maju untuk menyuarakan kebenaran di saat saya tidak benar, walaupun dia harus pakai pedang. Pedang. Ngono loh, harusnya pemimpin itu bangga ketika ada anak bangsa yang berani menyuarakan kebenaran ketika kebijakan dinilai tidak benar. Itu justru berkah dari Allah. Rak apa aku promasti ya, tak dongakno muga slamet. Nggih dibut wong akeh nih. Muga slamet. Njenengan kok wani, Pak? Wong Mbah Ubed mawon dongakno tiya kok. Aku ndak nganut Mbah Ubed dillah sedekah, kula muridé Mbah Ubed. Kan aku NU, Mbah Ubed iku Suriah NU Jawa Tengah lho, kula berarti muridé. Wong Suriah ku kiyaine NU, nalika kiaiku niku mawon dekat dengan Mas Tio yo. Kula sebagai NU ning Jawa Tengah, kula anggota Jawa Tengah, awak dhewe Jawa Tengah sederek Rois Suriah Jawa awak dhewe. Mas Tio mboten salah. Kita dukung. Karena posisinya itu seperti Bilal di hadapan Sayyidina Umar.
Yang mana Sayyidina Umar, alhamdulillahilladzi ja'ala hadil ummah man idza ra'a fiyya iwijajan qawwamani bisaifin. Saya mohon pemerintahan jangan curiga dengan para pengkritik, jangan terlalu represif dengan para pengkritik. Jangan sedikit-sedikit dicurigai pengkritik itu dari golongan yang tidak suka dan pemerintahan. Jangan. Kalau Anda mencurigai setiap orang yang mengkritik pemerintahan, berarti kami rakyat juga selalu curiga dengan Anda. Ketika para pemerintahan ketika membuat kebijakan, berarti Anda selalu korupsi, selalu ingin memperkaya dirimu sendiri. Makanya jangan saling curiga, jangan saling curiga, ning saling percaya. Niki lho Sayyidina Umar percaya karo umate sehingga welcome untuk dikritik. Sing kritik dia tegas, dia siap, kita siap. Mergo nopo konsepe, mergo Islam niku pun ngerti ono konsep nek jenengan ngerti kemungkaran kok mboten ngemutno niku melu dosa. Mula kita mengkritik pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang mungkin itu kurang tepat atau mungkin kurang kajian dan kurang matang, itu karena kami tidak ingin bangsa ini semakin terpuruk, bangsa ini semakin carut marut. Ya, paham betul. Nah, tidak ada anggota dalam rumah tangga ingin menghancurkan rumah tangga sendiri, itu nggak ada. Rakyat itu nggak ada yang menginginkan pemerintahannya hancur, itu nggak ada, nggak ada, nggak ada. Justru yang diinginkan adalah kenyamanan, berada di rumah sendiri. Kita warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia kan berarti tinggal di rumah sendiri. Pengen nih, ya tetap omahnya apik toh. Misalnya jangan gada putra di kamar dewi, terus putra nih jenengan ngomong nih jenengan, lampu kui mati pak, lampu kui ram masuk, mau mati kita ngerjetek nong oleh urip, ngono urap gadok jadi untung kan. Anaknya anak bersuara gitu, berarti sing dinggoni kurang nyaman kan. Orang kok terus pokoknya agar takut kan orang ngono. Bedeng ngono. Iki nisbate ngono. Mula ono wong manggon ndok kepengin ngebrukno omahe dhewe ku ndak ono. Wonten Mbah. Wong manggon ndok omahe terus omahe pengen dibrukno dhewe wonten Mbah. Mbah. Wonten Mbah. Wong manggon ning omah terus pengen ngebrukno omahe dhewe ndak wonten. Mboten wonten. Misal tetel-tetel mesti ame dandan-dandan. Bukan tetel-tetel ame ngebruk. Tetel-tetel meh reparasi yo iki tembok kuwi sama Pak. Ya tak teteli ya, engko nek dandani ini. Paham ya? Mau reformasi itu penting. Revolusi juga penting, demokrasi itu harus dijunjung. Inilah konsep min hadil madah. Madah itu dasar. Kita ingat bahasa Arab, madah itu dasar. Menurut dasar dari sebuah pemerintahan ulil amri adalah demokrasi. Niki mau lho, Sayyidina Umar demokrasi. Jaluk dikritik, malah bersyukur nalika ono sing kritik.